moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Fira Yunia Rahman, kelas 11 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial. Halo sahabat sosiologi, di sini saya akan menjelaskan apa itu integrasi sosial. Nah, kalian udah tahu belum apa itu integrasi sosial? Kalau belum tahu, mari kita simak video ini. Adapun materi-materi yang saya akan bahas, yang pertama, pengertian integrasi sosial, yang kedua, definisi menurut para ahli, yang ketiga, bentuk-bentuk integrasi sosial, yang keempat, faktor yang mempengaruhi integrasi sosial, yang kelima, faktor pendorong integrasi sosial, yang keenam, faktor penghambat integrasi sosial. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Yang kedua, mendeskripsikan perdamaian, integrasi, atau kohesi sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan pemulihan atau recovery, rehabilitas, reintegrasi, dan transformasi sosial. Yang keempat, mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Nah, sobat sosiologi yang belum tahu apa itu integrasi sosial, nih aku jelasin ya. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Soejarno Sukanto, suatu proses-proses sosial di mana individu-individu atau kelompok-kelompok yang berusaha memenuhi tujuan melawan lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan berubah menjadi proses sosial di mana individu atau kelompok tersebut berusaha mencapai tujuan bersama tanpa ancaman atau kekerasan. Yang kedua, menurut Abdul Shani, suatu proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang ketiga, menurut Michel Banton, suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Hak dan kewajiban yang terkait, serta hak seorang hanya terbatas pada bidang tertentu saja, serta tidak ada sangkut pautnya dengan bidang pekerjaan ataupun status. Hai sahabat sosiologi, setelah kita mengetahui pengertian integrasi sosial, nah kita harus tahu bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada 3. Nah, yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Nah, yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif ataupun kekerasan.
Selanjutnya, ada faktor pengaruh integrasi sosial. Yang pertama, tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Yang kedua, norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, ada tujuan bersama yang hendak dicapai. Yang keempat, anggota masyarakat merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kelima, atau yang terakhir, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Nah, setelah ada faktor yang mempengaruhi integrasi sosial, di sini ada faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama-tama, adanya pengakuan kebinekaan. Yang kedua, adanya kesamaan dalam heterogenitas. Yang ketiga, perasaan saling memiliki. Yang keempat, tercapainya suatu konsensus mengenai nilai dan norma-norma sosial. Yang kelima, norma-norma masyarakat tersebut konsisten dan tidak berubah-ubah. Adapun faktor penghambat, yang pertama, konflik pertentangan akibat tidak tuntasnya penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, persaingan yang tidak sehat yang mengarah pada kontroversi dan perpecahan. Yang ketiga, prasangka buruk yang dilatar belakangi oleh cemburu sosial. Yang keempat, fanatisme berlebihan karena perbedaan ras, etnis, kebudayaan, agama, daerah tempat tinggal, dan mayoritas serta minoritas. Yang kelima, perbedaan perlakuan pemimpin terhadap warga masyarakat, baik secara kelompok maupun individual. Setelah ada faktor-faktor integrasi sosial, nah di sini ada proses integrasi sosial. Yang pertama, asimilasi, yaitu proses yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan ada di antara individu ataupun kelompok dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru dan melemahkan bahkan menghilangkan kebudayaan sebelumnya. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat sebagai menyerap secara selektif atau banyak unsur kebudayaan asing itu sebagai berusaha menolak pengaruh itu. Akomodasi. Akomodasi akan meredahkan konflik dan menjadikan integrasi yang bersifat lebih damai. Akomodasi dalam masyarakat yang damai tanpa hadirnya perpecahan. Adanya akomodasi membuat berbagai kelompok sosial dapat menyesuaikan diri dengan kelompok sosial lain, sehingga diharapkan terbentuk integrasi sosial. Adapun contoh-contoh dari proses integrasi sosial. Yang pertama, asimilasi. Perayaan Valentine memang bukan berasal dari Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perayaan itu. Yang kedua, akomodasi. Masalah sengketa tanah, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Yang ketiga, akulturasi. Wayang Mahabharata adalah bentuk penyatuan India dan juga Indonesia. Kesimpulan dari video ini, pertentangan sosial sendiri dapat diartikan sebagai perbedaan-perbedaan norma yang menyimpang di antara masyarakat satu sama lain yang dapat memicu timbulnya konflik di antara kumpulan masyarakat tersebut. Dalam pertentangan sosial, ada beberapa faktor yang memicu konflik tersebut di antara lain integrasi berasal dari bahasa Inggris, integration,
yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola hidup masyarakat yang memiliki keserasian fungsinya. Nah, itu saja yang bisa saya sharing kepada kalian tentang integrasi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih untuk yang sudah menonton. See you video selanjutnya.